bisa selalu meningkatkan keimanan insyaallah bagi anak ini, dan insyaallah ke depan anak ini akan menjadi anak yang soleh insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ya, coba Abu Qari ikutin Ustaz ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Dengan syahadatain ini Bapak Ibu sekali lagi semoga insyaallah kita berdoa bersama anak dari Bapak Yusuf ini akan sekali lagi dijadikan oleh Allah anak yang soleh. Dan tak lupa juga bagi kita, bagi kita maaf yang mungkin umurnya sudah lewat, jangan lupa juga kita harus banyak bersyahadatain. Kenapa? Kalau kita mungkin melihat di luar, ada mungkin saudara kita, keluarga kita yang mungkin maaf masih jauh dari Allah, ibadahnya belum terjaga, sholatnya belum terjaga, bisa jadi mungkin lalai dari perintah Allah. Maka oleh karena itu perlu selalu kita mensyahadatkan diri kita kembali. Agar apa? Agar diri kita selalu tertanam keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disampaikan oleh Qari di awal tadi, Luqmanul Hakim memberikan nasihat kepada anaknya, diawali dengan apa? La tusyrik billah. Jangan kau sekutukan Allah. Jadi awal itu ditanamkan bagaimana kita kepercayaan kita, keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pertama. Maka oleh karena itu sebagai orang tua tentunya sekali lagi yang pertama sekali kita tanamkan kepada anak-anak kita bagaimana tentang keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, keyakinan i'tiqadiyah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Karena terkadang Bapak Ibu yang namanya kita wong tua ini kan berharap ketika anak kita sudah dikhitan, maunya kali ke depan anak kita menjadi anak-anak yang sukses. Bukan cuma sukses dunia saja, tapi juga sukses di akhirat tatkala kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, untuk menjadikan anak-anak kita orang-orang yang sukses, untuk menjadikan diri kita orang-orang yang sukses, sukses dunia, sukses akhirat, maka sekali lagi syarat utamanya dekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang utama, dekatkan dulu kepada Allah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang maha segala-galanya, yang memberikan apapun yang kita inginkan, insya Allah akan kasih kepada diri kita. Maka oleh karena itu sekali lagi paling tidak melalui momen hari ini kita bersama-sama memuhasabai diri kita. Kita bersama-sama mengintrospeksi keluarga kita. Jikalau mungkin selama ini keluarga kita masih jauh dari Allah, ibadahnya masih jauh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yuk mari kita sama-sama melalui hari ini untuk memperbaiki segala kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Karena tadi kami katakan di awal, setiap kita manusia pasti berharap tentunya kita mendapatkan kebahagiaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sendiri memberitahukan kepada kita, wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat anna lahum jannat, kata Allah. Kabarkan, beritahukan kepada mereka orang-orang yang beriman. Amanu pertama, beriman kepada Allah. Dibuktikan dengan apa? Menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Keluarganya dididik dengan keimanan, anak-anaknya mulai diajarkan bagaimana tata cara sholat, bagaimana ngaji, diajarkan anak-anaknya mulai dari sejak dini. Pak Ustaz, anak aku, mak mano aku nak ngajari ngaji, aku dewek baknya dah baca ngaji. Emaknya dah baca ngaji, belajar. Cari sekarang banyak tempat-tempat belajar ngaji. Ajarkan anak kita, masukkan ke tempat-tempat yang bisa mendidik anak kita agar keimanannya menjadi lebih baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan lupa tentunya selain kita mendidik anak kita agar menjadi baik ibadahnya, kita juga sebagai wong tua harus selalu menjalankan perintah
Allah. Ini jangan anaknya disuruh ngaji, mak baknya udah galak ngaji. Jangan. Jadi kalau mak baknya maaf dah baca ngaji, yuk sama-sama belajar. Dan kata istilah malu dalam istilah belajar. Tidak ada batasan dalam kita mau belajar. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu dari buayan sampai kita mati, itulah batas akhir kita menuntut ilmu. Cari ilmu, jangan ada rasa malu. Sekali lagi, seharusnya kalaupun kita malu, bukan malu kepada sesama manusia, tapi kita malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan segala-galanya buat kita. Bapak Ibu hadirin yang insya Allah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, agar bagaimana keluarga kita, anak kita menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang baik nantinya, baik dunia dan juga baik di akhirat. Yang kedua, yang harus juga kita selalu tanamkan pada diri kita, selain kita bagus kepada Allah, bagus juga kita kepada sesama manusia. Ini penting sekali lagi, karena terkadang maaf ada orang yang ibadahnya bagus kepada Allah, tapi akhlaknya, tingkah lakunya dengan tetangga tidak baik. Dalam pergaulannya pilih-pilih, oh ini yang kaya dikawani, kalau masuk kita jadi dekati, oh ini yang miskin, susah, gak usah lah ngawani dia supaya gawinan pinjam duit baik misalnya. Mulai. Keluarga yang susah dijauhi malah jangan. Jadi segalanya siapapun sama, tetap harus kita jaga akhlak kita, tingkah laku kita. Karena subhanallah, naudzubillah, kita takut Bapak Ibu ketika ibadah kita bagus kepada Allah, tapi akhlak kita tidak bagus kepada sesama manusia, maka ibadah yang kita lakukan itu tadi naudzubillah akan hilang. Akan hilang, tidak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah kita pun nantinya tidak akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri memberitahukan kepada kita, man amila salihan min dzakari wa untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang melakukan amal soleh, kebaikan